Alam jolah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Bapak-bapak hadirin mulia, sebentar kita akan buat kerja besar, kerja jaulah, yang mana jaulah ini telah dibuat oleh para nabi-nabi terdahulu dan para rasul sampai kepada sahabat dan generasi orang-orang soleh terdahulu telah buat daripada kerja jaulah ini, yaitu menjumpai umat dari lorong ke lorong, dari pintu ke pintu, dari mana-mana saja. Bagaimana mengetuk pintu rumah saudara-saudara muslim kita dengan maksud sama-sama mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka jaulah ini yang mulia artinya keliling-keliling. Ada 3 keliling yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama ini adalah tawaf, kelilingnya malaikat di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kelilingnya atau tawafnya jemaah haji di Baitullah. Dan yang ketiga, kelilingnya orang-orang masjid, orang-orang Islam di sekitar masjid untuk menjumpai saudara-saudara muslimnya, mengajak sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan daripada dibuatnya jaulah ini adalah untuk mengekalkan hidayah yang ada dalam diri-diri kita, dan juga sebagai asbab mengundang turunnya hidayah untuk saudara-saudara kita di tempat ini dan diniatkan untuk seluruh alam. Keutamaan daripada jaulah ini, katakan bahwa berdiri sesaat di depan pintu rumah saudara kita, menunggu dia keluar dari dalam rumahnya, maka itu jauh lebih baik daripada beribadah di depan Hajaratul Aswad di malam Lailatul Qadar. Satu kalam dakwah ini yang diterima Allah Ta'ala, maka lebih baik daripada 1 tahun ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seluruh makhluk di lautan, di darat, di udara senantiasa memohonkan ampun untuk orang-orang yang senantiasa keluar berjaulah, bersilaturahim karena Allah. Untuk mendapatkan janji-janji Allah, janji Nabi ini, maka jaulah ini kita bagi 2 rombongan. Ada yang di luar masjid dan ada yang di dalam masjid. Yang di dalam masjid ini ada zakirin yang senantiasa berzikir, bagaimana supaya orang yang di luar masjid ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai umat di luar. Kemudian ada namanya mukarrir, atau yang mengulang-ulang pembicaraan kebesaran-kebesaran Allah. Senantiasa mengulang pembicaraan kebesaran Allah, takrir, mukarrir. Kemudian ada yang namanya mustami, yang mendengarkan, tawajuh, mendengarkan daripada pembicaraan mukarrir tadi atau takrir. Dan yang keempat bagiannya ada istiqbal, yang senantiasa risau. Yang dikatakan istiqbal ini risaunya sebagaimana orang telah menyebarkan undangan untuk suatu hajatan, tapi belum lagi datang tamu, sementara undangan sudah tersebar tapi tamunya belum lagi datang, maka dia risau. Seperti itulah modelnya kurang lebih daripada istiqbal, menunggu taskilan dari luar masjid untuk datang ke masjid. Di luar masjid terbagi 4 bagian. Pertama, dalil, penunjuk jalan. Sebaik-baiknya ini penunjuk jalan adalah orang yang mengetahui di mana kita buat jaulah. Dia yang tahu mana ahli masjid, mana ulamanya, mana umara dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya mutakallim, yang kedua, yang senantiasa menyambung pembicaraan-pembicaraan risalah-risalah kenabian. Jadi mutakallim inilah yang berbicara, bagaimana dengan pembicaraan dia ta'aruf, kemudian memberi targhib, semangat orang yang dijumpai, kemudian taskil, dia taskil kes, ajak kes datang ke masjid.
yang dijumpai di luar. Kemudian ada yang di luar ini ada makmur, peramai rombongan yang senantiasa tawajuh dalam jaulah ini, tidak berbicara apa-apa, zikir saja dalam jaulah. Kemudian ada amir jaulah yang mengontrol orang yang keluar berjaulah, sehingga dalam jaulah ini bila ada tertib-tertib yang dilanggar peserta jaulah, maka amir jaulah inilah yang memberikan teguran dengan ucapan subhanallah, sehingga yang keluar berjaulah ini senantiasa mengoreksi tertib-tertib yang mereka langgar, sehingga amir jaulah mengucapkan subhanallah. Adabnya ini kita pakai adab keluar masjid dengan keluar dengan kaki kiri, baca doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian setelah itu memasukkan kaki kanan, pertama baca bismillah ke sandal kanan, disusul kaki kiri ke sandal kiri, baca alhamdulillah. Setelah itu berdoa di depan masjid. Doa minta hidayah, bagaimana supaya dengan sebab jauhlah kita ini Allah terima sehingga jadi asbab hidayah. Hidayah untuk orang di kampung ini dan hidayah untuk umat seluruh alam. Hidayah untuk kita yang keluar berjaulah, keluarga yang ditinggal semuanya, ya, didoakan supaya Allah beri hidayah semua. Kemudian setelah berdoa maka berjalan di depan dalil dan mutakallim, kemudian disusul makmur, dan yang paling belakang ini adalah amir jaulah. Jarak antara yang di depan dengan yang di belakang ini tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Diibaratkan seperti jarak saf dalam sholat antara saf pertama dengan kedua, kurang lebih jaraknya seperti itu. Kemudian berjalan tundukkan pandangan, seolah-olah mencari sesuatu yang hilang. Jadi menundukkan pandangan, tidak menengok ke kiri kanan dan lain sebagainya, tidak membuat gerakan-gerakan yang di luar daripada tertib jaulah. Jalan, tundukkan pandangan, dan bila jumpa satu rumah maka dalil yang mengetuk pintu rumah, ketuk dan memberi salam. Ada jeda, ada jarak antara salam pertama dengan yang kedua. Subhanallah mungkin bertasbih, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian ketuk lagi dan salam lagi yang kedua kalinya. Seperti itu. Kalau belum lagi, salam lagi ketiga kalinya, ketuk lagi dan salam lagi yang ketiga kalinya. Kalau belum ada yang keluar maka kita tinggalkan rumah tersebut dengan prasangka baik bahwa orang di dalam rumah ini dalam posisi, dalam keadaan ibadah kepada Allah Ta'ala. Mungkin lagi sholat sunat atau zikir dan lain sebagainya, sehingga dia tidak mendengar. Pindah ke rumah sebelah ketika dalil mengetuk pintu rumah sebelah, terus keluar misalnya perempuan, maka ditanyakan ada bapak atau ada laki-laki yang sudah balik dalam rumah. Kalau dia bilang tidak ada, maka dipesan bahwa kami dari masjid mau silaturahim sama yang kaum laki-laki yang balik. Dipesan nanti di masjid ada bayan, ada ceramah habis maghrib dan subuh, sampaikan seperti itu. Boleh anaknya kah, bapaknya kah, saudara laki-laki yang sudah balik diajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah nanti habis maghrib dan habis subuh juga ada. Kalau jumpa satu rumah terus yang ada laki-laki yang sudah balik, maka dalil ini langsung menyerahkan ke mutakallim. Diserahkan ke mutakallim, maka mutakallim langsung maju dengan ta'aruf, memperkenalkan diri, kemudian sambung hati, ta'aluk, kemudian targhib, memberi targhib. Kemudian setelah targhib ditaskil kes, bagaimana orang yang dijaulai ini dikes datang ke masjid. Mutakallim ini tidak panjang seperti bayan dan tidak pendek seperti iklan. Jadi lihat situasi tengah-tengah. Kemudian berjalan. Kalau ada sekilan kes dari jauh, masjid ini adalah makmur atau peramai rombongan.
dalam perjalanan ke masjid lah baru dia kenal-kenal dengan taskilan yang dibawa ke masjid, ta'aruf, dan sampai di masjid ketemu dengan istiqbal, baru diserahkan istiqbal. Yang mengantar tadi makmur ini kembali mencari jamaah jaulah, jadi kembali mencari jamaahnya yang sementara jaulah. Setelah itu berjalan kurang lebih mungkin 10 menit menjelang waktu maghrib, maka Amir Jaulah memberi targib bahwa karena waktu maka jaulah ditangguh, dihentikan sementara dan balik ke masjid dengan banyak istighfar, karena belum lagi sempurna jaulah ini dibuat. Mungkin tertibnya ke belum sempurna, atau waktunya ke belum lagi sempurna, atau masih banyak lagi saudara-saudara kita yang belum lagi kita jumpai semua. Sementara waktu membatasi kita, maka balik ke masjid dengan banyak istighfar dan juga bergabung dengan majelis yang takrir yang ada di dalam masjid. Itu insyaallah kita siap semua keluar insyaallah. Baik. Apa sih dalil?